Halo, nama saya Adrian Maulana. Mungkin selama ini lebih banyak orang mengetahui saya sebagai seorang aktor, seorang model, dan juga seorang presenter. Tapi sebenarnya saya memiliki passion yang begitu luar biasa di bidang kesehatan dan juga di bidang investasi. Biasanya saya melakukan aktivitas fitness kurang lebih 5 kali dalam satu minggu. Namun terkadang saya juga sadari karena faktor kesibukan dan lain sebagainya agak menyulitkan untuk saya bisa latihan ke gym. Tapi itu tentunya tidak menyurutkan niat saya untuk terus melakukan aktivitas gerak, karena yang namanya melakukan aktivitas gerak bisa kita lakukan di dalam gym maupun juga di luar gym. Bahkan dimanapun kita berada, seperti di kantor, di rumah sekalipun, kita tetap bisa melakukan aktivitas gerak. Yang terpenting di sini adalah kita memang mempunyai satu motivasi yang kuat untuk terus menjaga kesehatan kita melalui aktivitas gerak itu sendiri. Biasanya di hari pertama saya selalu memulai dengan latihan di otot yang memiliki penampang paling besar, yaitu di otot kaki. Biasanya saya melakukan itu di hari Senin. Kemudian diikuti dengan otot bagian dada yang dikombinasikan dengan otot tangan bagian depan atau yang disebut dengan otot bicep. Hari ketiga saya ikuti dengan otot punggung yang diikuti dengan otot bagian belakang lengan atau yang disebut dengan otot tricep. Di hari keempat biasanya saya melakukan latihan di otot bagian bahu maupun juga deltoid. Nah, di hari terakhir biasanya saya melakukan latihan kardio ya. Jadi dalam satu minggu seluruh bagian otot saya terlatih dengan baik. Diet itu yang tepat adalah diet yang bisa berkepanjangan, yang bisa dilakukan terus-menerus tanpa rasa bosan, tanpa rasa lapar, tanpa juga tersiksa dan lain sebagainya. Saya biasa makan beras merah, saya biasa makan kentang, saya biasa makan ubi, biasa makan singkong. Kemudian untuk sumber serat, kita ketahui banyak sekali sayur-sayuran yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga untuk sumber protein, belakangan ini saya lebih berfokus memang kepada ikan dan ayam, atau tepatnya daging putih ketimbang daging merah ya. Nah, untuk multivitamin saya biasa memang mengkonsumsi multivitamin karena kita tahu bahwa vitamin sangat kurang biasanya untuk kita bisa dapatkan di sayur-sayuran atau buah-buahan. Makanya saya juga berinvestasi di suplemen vitamin ketimbang suplemen-suplemen lainnya. Banyak orang mungkin yang mengambil cara-cara pintas untuk bisa mencapai satu performance bagi tubuhnya, tapi yang perlu kita pahami di sini adalah kesehatan itu adalah sesuatu yang begitu berharga, yang harus kita miliki, harus kita raih, dan harus kita rawat selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita hanya mengorbankan kepentingan sesaat atau ego kita hanya untuk menampilkan satu performa yang sifatnya sesaat, tapi kemudian untuk mendapatkan satu efek negatif di kemudian hari. Oleh sebab itu saya bersama rekan-rekan selalu berusaha untuk kita mempopulerkan kesehatan melalui gaya hidup sehat yang sebenar-benarnya, termasuk adalah menghindari obat-obatan. Obat-obatan itu hanya boleh dikonsumsi apabila memang kita menderita kesehatan. Contoh sederhana seperti mungkin banyak sekali pria yang sudah berusia lanjut seperti usia mungkin 55 bahkan 60 yang memiliki problematika seperti penurunan hormon yang begitu drastis sehingga menyebabkan kebotakan, kurangnya gairah sehingga tidak bisa mengoptimalkan atau produktivitas dalam kehidupan maupun bekerja. Mungkin mereka adalah figur-figur yang membutuhkan bantuan obat-obatan setelah berkonsultasi tentunya dengan dokter. Namun saya sangat tidak menyarankan apabila di antara kita, apalagi yang masih berusia muda, yang begitu produktif, yang masih memiliki satu kesehatan yang begitu prima, menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai satu performance yang tadi saya katakan sebenarnya itu adalah performance yang sesaat saja. Tips sederhana bagi fitness mania, saya berharap teman-teman sebelum melakukan sesuatu harus memiliki sebuah motivasi yang begitu kuat untuk menjalani aktivitas tersebut. Seperti layaknya kita ingin mencapai satu bentuk badan yang lebih sehat, ingin mendapatkan six pack mungkin bagi yang laki-laki, teman-teman harus memiliki sebuah keinginan memang yang begitu kuatnya. Yang kedua, teman-teman juga harus berkomunikasi dan juga berada dalam lingkungan yang positif, dan carilah informasi yang tepat sehingga teman-teman tidak salah dalam langkah untuk mengambil
mengambil pencapaian kesehatan itu sendiri. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan kesemuanya itu, jangan lupa yang terpenting dari itu semua adalah mengambil sebuah tindakan yang jelas, tindakan yang terarah pada tujuannya, dan sabar serta konsisten dalam menjalaninya serta disiplin, teman-teman akan mendapatkan kesehatan itu sendiri. Dan sebagai wujud dedikasi saya terhadap industri fitness ini sendiri, dan mungkin juga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun, saya memberanikan diri di tahun 2008 untuk menulis sebuah buku yang sederhana yang berisi beragam tips dan juga pengalaman hidup saya seputar dunia kesehatan, sehingga saya bisa mendapatkan satu transformasi tubuh yang luar biasa. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Jadi jangan khawatir bahwa buku ini walaupun mungkin terlihat sepertinya agak mengintimidasi, tapi sebenarnya dalamnya begitu ringan, begitu sederhana, mudah untuk dibaca dan mudah juga untuk diaplikasikan. Karena dengan kesederhanaan itu sendiri, saya yakin semakin banyak orang yang akan lebih memberanikan diri untuk mencapai kesehatan yang memang seharusnya sudah harus dimiliki oleh siapapun tanpa kecuali.